Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi bersama Pak Natsir dan Mbak Niti. Pak Natsir, saya ingin mengutip ada komentar dari anggota Komisi 11 DPR Melkias Markus Mekeng mengatakan PPATK sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi orang yang memiliki rekening. Tanggapan Anda, Pak Natsir? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu memberikan kewenangan, ya. Jadi Untuk PPATK itu punya ya Pak kewenangan untuk memblokir. Iya, dan itu diatur oleh undang-undang untuk melakukan penghentian sementara dalam waktu 5 hari plus 15 hari. Jadi total 20 hari kerja. Oke. Dan itu juga, ya. Baik. Begitu Mbak Tasya. Jadi Baik. dasarnya kita ada, bukan mengada-ngada begitu. Oke, Pak Natsir kembali lagi mungkin ke bagian awal lagi, mungkin bagi para pemirsa yang baru bergabung, baru menyaksikan kita saat ini, bisa dijelaskan Pak kriteria rekening seperti apa yang diblokir supaya kemudian jelas, karena saat ini kan kita cuma menduga-duga, oh kalau rekeningnya tidak aktif 3 tahun kemudian langsung diblokir. Apakah ada jumlah minimum rekening itu diblokir? Yang intinya dalam rekening dorman itu tidak aktif dalam beberapa waktu. Beberapa waktu itu berapa lamanya itu masing-masing bank berbeda. Oh, baik. Ada yang 6 bulan tidak aktif, dia dinyatakan dorman. Ada yang 12 bulan. Dan data-data rekening dorman itu kami peroleh dari perbankan. Nah, setelah data itu diperoleh, lalu kami bekukan sementara untuk bank juga memiliki waktu dan melakukan interaksi sebagaimana kewajiban bank ya dalam melakukan prinsip mengenal pengguna jasanya atau kenal customer. Nah, tapi prinsip daripada penghentian sementara ini adalah untuk melindungi hak-hak dari nasabah agar rekeningnya tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Oke. Maka dari itu negara hadir untuk melindungi masyarakat, dalam hal ini nasabah perbankan, agar tidak disalahgunakan rekeningnya untuk kejahatan. Di mana faktanya banyak sekali gitu loh. Baik, tapi Pak Natsir memang ini saya harus menyebutkan karena perbincangan di media sosial ini wacananya sangat kemudian menjadi liar dan perbincangan masyarakat adalah oh negara sedang merampok uang warga negaranya sendiri. Apa jawaban Anda? Justru sebaliknya, melindungi. Ya ada mungkin ekses-ekses yang perlu diperbaiki dari keadaan yang ada ya. Tapi kan kita harus lihat besarannya, lihat nawaitunya, niatnya begitu. Oke, dijamin aman tapi ya Pak Natsir? Ya, 100% uangnya tidak hilang. Bisa kembali ya kalau terblokir, kalau tidak terindikasi perbuatan melawan hukum begitu ya? Iya benar Mbak Tasya. Baik, saya ke Mbak Niti. Mbak Niti mungkin ada cerita dari laporan-laporan yang masuk ke YLKI terkait pemblokiran ini? Iya, memang dari kasus pemblokiran ini kan yang diterima oleh YLKI bukan hanya bank konvensional saja, tapi bank digital pun juga ada yang diblokir dari konsumen yang mengadu. Memang beberapa case itu juga pengaduan yang contohnya di salah satu bank konvensional itu ya, ketika memang konsumen itu sudah mengetahui adanya pemblokiran dan ingin melakukan masa sanggah dan klarifikasi untuk pembukaan kembali, mereka sudah menghubungi pihak bank, namun dalam beberapa hari itu 3 hari dan lebih itu tidak ada jawaban. Jadi bank pun tidak responsif ya Mbak Niti? Iya gitu. Bahkan di case-nya bank digital pun juga memang ketika memang konsumen itu tahu ketika ingin melakukan transaksi, ternyata ada pemblokiran. Nah, karena sudah menghubungi dari pihak pelaku usaha perbankannya tapi tidak menemukan jalan keluar, maka mereka melakukan pengaduan kepada YLKI. Justru malah mereka tuh bertanya-tanya kenapa rekening mereka itu diblokir, karena mereka tidak merasa ada indikasi tindak pidana. Dan ketika diblokir itu Mbak Niti, mohon maaf saya potong, ketika diblokir itu ada keterangan bahwa diblokir oleh PPATK karena terindikasi atau dicurigai ada tindak pidana?
Memang ada konsumen yang mengadukan, justru bertanya-tanya, "Kenapa rekening saya diblokir? Emang ada tindak pidana?" Oh, Gitu kan. oke. Berarti ada indikasi memang, potensi, ada tindak pidana. Tapi ketika mereka ingin melakukan, pengaktifan kembali, justru sulitnya adalah, kenapa dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena, ketika memang dana tersebut dibutuhkan cepat, jadi tidak bisa digunakan gitu rekeningnya. Justru malah mereka bertanya, apakah prosedurnya untuk membuka kembali itu seperti apa? Apakah membutuhkan surat kepolisian atau Hmm, mereka harus melakukan apa gitu? Karena oke. mereka sudah melakukan untuk berkontak dengan pihak bank, namun tidak ditanggapi dengan cepat gitu. Jadi mereka harus melakukan apa? Jadi sudah sesuai dengan instruksi melakukan pelaporan ke bank, tapi tidak ada tanggapan dengan cepat, mereka justru bingung gitu. Nah ini Baik. kan yang menyulitkan konsumen. Baik, nanti kita tanyakan ke Pak Natsir untuk pertanyaan penutup, tapi saya pertanyaan penutup ke Mbak Niti dulu. Apa mungkin pesan bagi konsumen yang saat ini merasa khawatir uangnya di bank-bank kemudian menjadi tidak aman dan diblokir oleh PPATK? Ya, yang pertama keamanan jaminan itu harus dijamin oleh pihak bank dan juga PPATK yang melakukan teknis prosedur pemblokiran tersebut. Lalu yang kedua, konsumen untuk bisa segera untuk pengecekan rekening tersebut. Jika memang sudah ada pemblokiran ataupun pembekuan dari rekening, silakan untuk selanjutnya segera untuk menghubungi pihak bank terkait untuk sekiranya ada namanya pembukaan rekening kembali agar ketika memang konsumen seketika urgent untuk adanya transaksi bisa untuk dilakukan dengan cepat gitu. Hmm. Jadi ini juga apa namanya ya, konsumen itu juga sekiranya jadi PR tambahan untuk konsumen untuk Iya. pengecekan lebih lanjut gitu. Iya, betul. Oke, baik. Terakhir ke Pak Natsir. Pak Natsir, mohon ini dijelaskan lagi sebagai bagian dari sosialisasi PPATK untuk seluruh warga negara yang hari ini was-was uangnya di bank tidak aman. Bagaimana Pak caranya ketika kemudian nasabah mendapat pemberitahuan uangnya terblokir? Mekanismenya seperti apa? Prinsipnya uang nasabah itu aman, 100% terjamin. Nah, untuk membuka rekening yang dilakukan penghentian sementara transaksinya, lihat tata caranya di media sosial yang dimiliki oleh PPATK. Isi form secara baik dan pastikan terkirim, dan dalam waktu yang singkat rekening Anda bisa digunakan kembali. Oke, Begitu Mbak Tasya. baik. Jadi nasabah atau konsumen harus mengecek ke Instagram atau sosial media dari PPATK ya Pak? Iya, ya kalau rekeningnya dihentikan ya transaksinya, dan bank memberikan notifikasi bahwa nasabahnya rekeningnya dihentikan sementara. Oke. Ada notifikasi itu. Baik, saat ini sudah ada hotline belum Pak untuk para nasabah yang rekeningnya terblokir? Sudah ada. Kita punya call center ya, bisa lewat WA, bisa lewat Dan email, itu responsif dan ya Pak juga saat ini? iya responsif, dan lebih dari separuh nasabah ya pemilik rekening yang dihentikan sementara itu kan sudah kita buka. Oh baik. Pak Kepala PPATK Bapak Ivan Yustiavandana itu langsung sendiri itu untuk ikut ya membuka rekening-rekening dari saudara-saudara kita yang rekeningnya dihentikan sementara. Baik, Pak Natsir saat ini sudah selesaikah pemblokiran ini ataukah di beberapa bulan Masih ke terus depan berlanjut. masih akan terus berlanjut? Oke, Berproses jadi terus. masih deg-degan dong ya kalau ada nasabah yang punya Ya, rekening nganggur itu mungkin harus dicek-cek dari sekarang berarti ya Pak Natsir? iya, tapi jangan khawatir, jangan panik. Oke. Nggak masalah. Kalau bersih kenapa harus risih? Oke, baik. Baik, terima kasih M. Natsir Konga, Koordinator Kelompok Substansi Terima Humas kasih, PPATK, Mbak dan juga Tasya, Bu Niti Niti. Emiliana, Ketua Harian YLKI untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.